Halo, dan selamat datang di YouTube channelnya seorang Toton Suroton ya. Banyak yang manggil Toton Suroton, Pak. SRTN itu nama lengkap gue, guys. Diakronimin Stefano Reguelo Toton Nebaho, bukan Toton Suroton. Oke. Jadi hari ini kita mau OTW ke Sentul Auto Park untuk melangsungkan untuk mengikuti kejuaraan nasional ronde 1 Passion Drift. Karena tahun ini kejuaraan nasional ada 2 promotor ya, ada Passion Drift sama ada Speed Fest. Yang kali ini ronde 1 kejurnas itu yang megang Passion Drift di Sentul Auto Park. Pastinya nervous, deg-degan karena gue udah vakum selama 1 musim penuh. Tahun kemarin gue malah jadi caster mendadak, dan saat ini yang gue denger Passion Drift udah kebingungan nyari caster pengganti gue. Akhirnya tetap pakai partner gue kemarin juga, ada bule lagi, tapi belum ada temennya kayaknya untuk ronde 1 ini karena masih ya mencari kandidat pengganti lah ya, bisa dibilang. Untuk mobil dan tim mekanik sudah OTW dari bengkel. Kalau gue personally dari rumah karena udah selesai kerjaan di bengkel tadi malam ya, ngecek-cekin mobil, siapin bla bla bla. Ya, kita OTW ke Sentul dulu karena harusnya jam 10 scrut, dan nanti jam 11 kita dapat jadwal praktis setengah jam untuk kelas pro, dan dapat sejam lagi di sekitar jam 4, dan ada sejam lagi itu umum, jadi bukan pro doang. Jadi ya semoga hari ini bisa oke lah ya latihannya, karena ini mesin mobilnya juga baru, gearbox baru, gardan baru, setupnya cukup baru, walaupun kayak kakinya harusnya gue familiar karena nggak diganti, dan setupnya nggak pernah gue otak-atik karena gue nyaman banget. Ya kita lihat lah gue bawa mobil gimana, masih bisa bawa mobil atau enggak. Kemana sih bawa mobil nopal, ternyata ya masih ada boleh juga ternyata gue ya. Kita udah sampai, ini pedoknya Dewa ya. Mobil gue belum nyampe, tapi gue lapar, gue mau makan. Jadi ada trik kalau lo mau makan di pedok drifting. Ada satu pedok yang selalu sedia sarapan. Ada Dio. Yang Kevlar apa dong? Belakang, damper, sidecar. Nah, ini pedok paling banyak sarapan. Kosong orangnya, nggak bisa dipalak. Oke, jadi kita udah sampai di track. Basically, ini mobil yang bakal gue pakai, spek LS3, gearbox sequential 5-speed, quick change. Ya cukup. Ya sekarang standar drifting Indonesia mungkin udah sampai di level situ, jadi gue mencoba untuk keep up, update sama yang sekarang udah udah banyak dipakai sama orang-orang. Pastinya biar bisa fight juga sama tim-tim lain dan driver-driver lain pastinya. Hari ini kita bakal praktis, mobil ini nggak bakal langsung gue betot. Pasti kita coba-coba tes dulu. Kita urut pelan-pelan, kaki-kakinya kita cek lagi kuat atau enggak menahan power yang lebih besar, karena increase-nya hampir 150 horsepower naiknya daripada mesin yang kemarin. Jadi wish me luck for practice today. Oke, dan kita mau scrut dulu abis ini. Buat yang nggak tahu apa itu scrut tuh mobilnya dicek kelengkapan safety-nya dan segala macam yang terkait dengan safety dan spek. Kayak ada beberapa regulasi yang harus dipenuhi, nanti dicek sama tim teknis dari scrutineering-nya. Sip. Oke, jadi ini adalah hal yang membuat sebuah winter quick change menjadi sebuah winter quick change. Ini adalah rasio-rasionya. Gue punya 6 gigi, berarti gue bisa bikin banyak sekali rasio. Gue mau pakai 3,7, 3,69 itu pakainya pasangan gigi 26 sama 29. Jadi yang sekarang nempel itu harusnya rasio 42. Gue mau pakai 37. Jadi kita tukar dulu pakai ini.
Jadi gue tadi habis melakukan first time ya. Tadi ini mobil nyentuh aspal, nyoba drifting, tapi begitu initiate handbrake-nya ngelos, nggak ada. Kayaknya kurang bagus ngebleedingnya kemarin. Ini kita mau ulang lagi bleedingnya, semua rem depan belakang, double kaliper belakang juga. Plus tadi ada asap lumayan ngebul dari bagian depan. Ternyata catch can-nya kurang rapet. Jadi ada asap ngebul, gue nggak berani ngeran. Takutnya mesin yang ini rusak lagi, jadi mending kita simpan. Ternyata karena oil catch can. Terus sama panas banget sih, radiator gue nggak cukup gede kayaknya buat mesin sebesar ini. Mungkin next upgrade kita harus upgrade cooling system kayaknya abis ini ya. Ini kita coba setup lagi, abis ini coba lagi. Oke, jadi kita udah selesai praktis. Gue kayaknya cuma dapat 4-5 run yang bagus. Nyari-nyari rasio. Ternyata mobil ada trouble. Dia sempat trouble di blow by-nya agak gede. Dan gue kurang nyiapin tuh hawa. Blow by itu hawa ya. Hawa olinya keluarnya banyak banget. Terus juga tadi sempat nggak ngisi kelistrikannya. Kemungkinan alternator mungkin wiring juga. Jadi kita langsung nyetok aki aja. Amit-amit kenapa-napa. Rasio udah nemu yang enak. Biar mobilnya nggak over rev juga. Karena outer zone pertamanya cukup panjang ya. Jadi harus punya napas yang cukup buat nyampe ke ujung dan dapetin semua outernya pastinya. Ya, so far so good. Oh, sama rem tangan agak kurang pakem mungkin karena mobil lama diem, jadi jalur entah kurang bersih atau remnya belum gue bersihin atau mungkin udah bergelombang juga. Ya, kita coba maksimalin malam ini dan ini adalah hari kedua. Oke, di hari kedua ini kita bakal melakukan sesi kualifikasi. Jadi basically kualifikasi itu buat nentuin setiap drifter itu bakal ketemu siapa ngelawannya. Yang teratas ketemu yang paling bawah, kedua teratas ketemu kedua paling bawah, etc. begitu terus sampai ketemu di tengah. Ya harapannya sih bisa setinggi mungkin biar juga bisa dapetin poin tambahan ya. Karena kalau makin tinggi poin KTT lu juga itu menambah poin lu di kejuaraan nasional ini yang bakal direkap selama 1 musim pastinya. Dan memungkinkan ketemu yang lebih di bawah kan gitu. Mungkin yang teman-teman yang kurang nyaman dengan track begini atau gimana, kita lihat aja ntar kualifikasi kayak gimana. Sekarang masih jam 9, nanti gue QTT jadwal harus sekitar jam 2. Jadi kita mau lihat teman-teman Dewa United yang lain dulu. Mas Yudis harusnya ini udah di grade. Ya kita sana dulu ya. Oke, sebentar lagi babak kualifikasi mau dimulai, jadi gue mau manasin sistem transmisi mobil ini plus mesinnya juga, dan mungkin nanti kita bawa donat juga buat ngecek kesiapan mobil ini.
Jadi hari ini QTT ya oke, dapat poin kurang memuaskan sebenarnya buat gua 74, sekian, tapi ya not bad lah buat orang yang vakum setahun ya. Mobil juga ada trouble, tadi run pas free run sama run pertama tuh fan beltnya loncat, mobil overheat dan ngekat. Di run kedua ya kita agak main aman sedikit dan gua ada mistake nggak nyampe ke touch and go. Tadi udah tandem practice juga sama Dio, body gua dihancurin ya layaknya gua sama Dio seperti biasa. Ya dan ini adalah hari ke-3. Jadi hari ketiga gue nggak terlalu banyak take video karena stres, pusing, campur aduk, mix feeling. Jadi kita ceritanya dari bengkel aja ya. Hari ketiga itu hari yang cukup complicated. Sebenarnya start dari malam dimana abis take konten ini dapat info cukup mengenaskan bahwa mesin yang gue pakai ada di situ. Ternyata metalnya kena, udah mulai keluar gram-gram halus. Jadi buat yang nggak tahu metal itu apa, metal itu bearing, engine bearing. Gue nggak tahu yang kena itu main bearing atau rod bearing. Jadi main bearing itu metal duduk, rod bearing itu metal jalan. Nah gue nggak tahu yang mana yang kena karena belum kita belah, nggak sempet. Pokoknya kita diskusi kira-kira bercepat gimana. Akhirnya karena cuaca di Sentul itu bau-bau mau hujan dan pedok tuh biasanya rada banjir, jadi nggak enak buat ngerjain mobil. Akhirnya mobil kita putuskan untuk kirim balik ke Bekasi, ke workshop gua. Mekanik makan dulu sebentar, istirahat, bla bla bla, copotin mesin yang lama, masukin mesin spare. Tapi itu semua durasinya agak lama karena ada spare part yang nggak ada yang jual. Plus itu ngerjainnya udah kayak jam 11, jam 1 malam, 1 pagi. Jadi ada spare part yang harus dibuat, nggak ada yang jual. Untungnya ternyata 55 punya, dan itu pun tetap harus di custom lagi. Dan itu kayak baru kepasang sekitar jam 8, 9 pagi. Mobil baru nyala lagi sekitar jam 1-an pagi, dan itu mobil posisi masih di Bekasi, yang mana kita harus kirim balik lagi ke Sentul. Nah, nyampe lah Sentul kurang lebih jam 2 lewat. Nah, harusnya tuh rundown kita itu jam 2 udah mulai tandem battle-nya pro. Tapi di hari itu kayaknya banyak yang one more time atau apa, jadi ngundur. Nah, aku seneng tuh, wah mundur nih. Plus masih harus ada opening ceremony, tapi karena ngaret, akhirnya opening ceremony-nya kayak di-cut hampir 70% durasinya, yang mana back on track jadinya schedule-nya. Dan gue pusing jadinya, karena mobil belum nyampe. Mobil tuh baru nyampe hampir 2:30, dan gue udah lemes. Pokoknya gue udah nyiapin helm, Hans semua udah gue siapin di hot pit. Terus secerca harapan datang. Tiba-tiba mobil gue naik towing udah datang tuh, ngebut ya di jalur masuk ke Sentul. Wah, tapi posisinya tuh battle ketiga udah mau mulai. Gue battle keempat, by the way. Oke, jadi begitu mobil gue turun, battle ketiga udah selesai. Dai nyentuh garis start, yang mana kalau udah nyentuh garis start lawannya, berarti gue cuma punya waktu 2 menit buat masuk ke start. Gue cuma dikasih waktu 2 menit. Dan mobil gue ketahan sama orang screwed karena ada selang bensin yang kendor, bumper belum kepasang, sama soket alterator yang sebenarnya kemarin akhirnya disambung asal kayak sementara dulu. Tapi ternyata 2 menit itu nggak cukup. Pas banget nutup kap mesin, tinggal pencet tombol start biar mobil nyala. Udah ditinggal sama Dai. Bukan Dai gimana, tapi emang itu SOP-nya. Emang kayak gitu peraturan perlombaannya. Respect juga buat Dai. Walaupun nggak perlu, tapi dia nyamperin gue abis start kayak ya pokoknya ngobrol lah abis start. Kayak dia bilang, kemarin ya? Dia bilang, sorry ya gue ninggalin lah. Gue bilang, ngapain sorry ya? Emang kayak gitu SOP-nya, emang gitu peraturannya. Long story short, ya gue merasa kecewa pasti karena nggak bisa tampil ya, dan merasa nggak enak juga. Feel sorry juga buat semua sponsor-sponsor, plus mungkin sini ada teman-teman yang emang nungguin Annabelle buat tampil ya karena udah setahunan vakum. Tapi nggak apa-apa, we'll bounce back. Ini mobil kita siapin lagi, perangkat-perangkatnya pasti kita update lagi, kita upgrade lagi. Jadi gue mau ngucapin banyak terima kasih buat Dewa United selaku tim baru gue yang udah nge-support gue buat ikutan ke Jurnas yang kita bakal ikutin full series ini, jadi tungguin ya. Thank you juga buat BSR yang udah nyiapin mesin, dan pastinya buat Auto Bright juga ya. Jadi mungkin pada nyadar mobil ini tampilannya agak beda nih dibanding mobil drifting yang lain, karena yang ini hitamnya cat, yang lain kebanyakan warna dasar stiker atau printing. Kita enggak, kita cat. Jadi thanks banget buat Auto Bright yang selalu ngebikin mobil gue cileng ya, apalagi kalau di posting-posting tuh sip banget mobil. Jadi ya that's all for this round, and bye bye.